Mengapa tidak berhubungan seks? Menjelajahi sisi lain dari hasrat. Pembukaan. Dalam masyarakat modern, gagasan untuk tidak berhubungan seks mungkin terdengar mustahil karena keintiman fisik sering dianggap sebagai bahan utama kehidupan yang bahagia. Namun, menariknya, meskipun erotisme semakin terlihat di mana-mana, frekuensi hubungan seksual justru menurun, terutama di kalangan pria muda. Apakah seks benar-benar sebuah kebutuhan mendasar? Atau mungkinkah menghindarinya justru membawa manfaat bagi kita? Bagian 1. Pengorbanan yang mungkin tidak sebanding. Seks seringkali datang dengan harga atau pengorbanan yang besar. Bagi mereka yang lajang, mencari pasangan bisa menjadi proses yang melelahkan, mulai dari menggunakan aplikasi kencan hingga resiko menghadapi kecemasan performa atau bahkan bertemu dengan orang yang berbahaya. Filosof Epicurus berpendapat bahwa meskipun seks adalah keinginan alami, manusia tidak membutuhkan pemenuhannya untuk menjadi bahagia. Ia bahkan menyatakan bahwa seks tidak pernah benar-benar bermanfaat dan seseorang dianggap beruntung jika seks tidak mencelakakannya. Selain risiko fisik seperti penyakit menular seksual, PMS, dan kehamilan yang tidak diinginkan, penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara kesehatan mental yang buruk dengan kebiasaan seks bebas atau hookups. Bagian 2. Semakin digaruk, semakin gatal. Dalam pandangan Buddha, keinginan indrawi, termasuk seks, diibaratkan seperti rasa gatal yang ingin digaruk. Masalahnya, semakin sering kita menggaruknya, rasa gatal itu justru akan kembali dengan lebih kuat dan intens. Seks seringkali digunakan sebagai cara untuk melarikan diri dari ketidakpuasan hidup, yang jika dilakukan terus-menerus, bisa berubah menjadi kecanduan. Biksu Ajahn Yanamoli menjelaskan bahwa selibat atau pantang seks dapat membantu mengeringkan pikiran dari kebasahan keinginan indrawi. Dengan tidak menuruti hasrat tersebut, seseorang dapat mengembangkan kebijaksanaan dan mencapai kebebasan mental karena hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh keinginan dasar yang berakar kuat. Bagian 3. Kehidupan yang lebih luas dan pemulihan energi. Menghilangkan pengejaran seks dan romansa ternyata dapat membuka ruang mental yang sangat besar. Mary Talbot, seorang praktisi Buddhist, merasa keputusannya untuk selibat sangat membebaskan karena ia tidak lagi harus menghabiskan energi untuk menganalisis, menyusun strategi, atau menderita demi romansa. Ketika kita tidak lagi bertujuan untuk menarik perhatian pasangan, banyak hal yang sebelumnya kita anggap penting, seperti status sosial atau penampilan fisik yang ekstrim, menjadi tidak relevan. Dengan tidak menginginkan sesuatu, kita dapat mengambil kembali energi besar yang biasanya terbuang untuk digunakan pada hal lain, seperti tujuan religius atau pencapaian pribadi lainnya. Bagian 4. Transmutasi seksual. Salah satu contoh paling terkenal adalah Nikola Tesla, yang memilih untuk selibat sepanjang hidupnya demi melindungi kreativitasnya. Tesla berpikir bahwa bagi seorang penemu, memberikan diri kepada seorang wanita dapat mengambil segalanya dari bidang keahliannya karena sifat penemu yang sangat intens. Konsep ini dikenal sebagai transmutasi seksual, di mana energi generatif yang biasanya habis dalam aktivitas seksual dialihkan untuk menginspirasi kejeniusan, kepahlawanan, atau kreativitas. Meskipun bukti ilmiahnya masih diperdebatkan, banyak tokoh seperti Muhammad Ali dan Henry David Thoreau meyakini bahwa pantang seks memberikan kekuatan dan kemurnian pikiran yang luar biasa. Penutup. Menghindari seks mungkin memberikan berkah bagi mereka yang berani mengambil langkah tersebut. Meskipun terasa sangat sulit bagi kebanyakan orang karena berlawanan dengan insting biologis kita, selibat menawarkan janji akan kehidupan batin yang berkembang pesat dan kebebasan dari kendali hasrat.